Sudah perkaranya bergulir berarti ada SOP yang tidak terpenuhi tentunya ya. Keterangan pers sesuai atau sehubungan dengan yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu adanya terkait PPAT di dalam pemberitaan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan PP IPAT turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudari Nirina Zubir, di mana aset milik almarhum ibundanya saat ini terdaftar atas nama yang tidak berhak. PP IPAT berdoa dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang berhak kembali mendapatkan haknya, yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum. PP IPAT, saya ulangi, PPAT adalah pejabat umum atau singkatan dari pejabat pembuat akta tanah, disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jadi PPAT ini di Indonesia adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat akta-akta. Ada sebanyak 8 akta, yakni akta jual beli atas tanah, akta tukar menukar atas tanah, akta hibah atas tanah, akta pemasukan ke dalam perusahaan atau imbrek, kemudian akta pembagian hak bersama, ini warisan biasanya, akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik, akta pemberian hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi ada 8 kewenangan daripada PPAT yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Semua akta yang menjadi kewenangan PPAT tersebut wajib disampaikan oleh PPAT ke kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta ditandatangani. Inilah yang kita kenal dengan pendaftaran balik nama. Ya, jadi seseorang setelah dia melakukan jual beli, PPAT akan mendaftarkan aktanya ke kantor pertanahan dan kemudian berubah menjadi nama pembeli. Pendaftaran akta-akta di atas dilakukan secara elektronik saat ini. Ya, pendaftaran secara elektronik dapat mendeteksi KTP palsu dari penghadap karena sudah berbasiskan NIK. Nah, terkait dengan yang menimpa saudari Nirina Zubir tersebut, akta jual beli yang dilakukan itu adalah pada tahun 2017 dan 2019. Yaitu pada saat sebelum berlaku ketentuan yang ada saat ini, yaitu pendaftaran secara elektronik. Saat ini pembuatan AJB dan pendaftarannya dapat dikatakan sudah aman, dikarenakan PPAT pun saat ini telah memakai kartu tanda anggota yang secara elektronik juga, dan pendaftarannya adalah secara elektronik juga. Oleh karenanya isu bahwa transaksi di PPAT tidak aman adalah tidak benar. Sebab kejadian seperti yang viral saat ini hanyalah oknum saja dari 21.857 PPAT di Indonesia. Jadi saat ini jumlah PPAT di catatan PP IPAT 21.857 PPAT. Jadi kalau tersangkut 3 orang tentu kita menamakannya adalah oknum. Sikap PP IPAT akan masalah yang menimpa saudari Nirina Zubir tersebut adalah sebagai berikut. PP IPAT sangat prihatin dan berharap bisa dilakukan penyelesaian yang sebaik-baiknya di antara pelapor dan terlapor. PP IPAT mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dan terkhusus Kementerian ATR BPN RI yang telah memberikan pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik dan segala usaha yang dilakukan dalam upaya memberantas mafia pertanahan. Ketiga, PP IPAT mendukung sepenuhnya Polda Metro Jaya yang telah menangani masalah ini sampai tuntas dengan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. PP IPAT juga tentu akan memberikan pengayoman perlindungan terhadap anggotanya yang sedang bermasalah. Kepada masyarakat kami imbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanah sesuai kewenangan PPAT di atas. Saya ulangi, kepada masyarakat kami himbau untuk tidak ragu-ragu datang ke PPAT guna melakukan transaksi hak atas tanahnya sesuai kewenangan PPAT di atas.
Jika merasa ragu atau merasa tidak begitu kenal terhadap PPAT di suatu daerah, yang bersangkutan dapat menghubungi pengurus pusat IPAD di kantor di Jalan Gajah Mada 174 ini. Kemudian yang terakhir, sikap PP IPAD adalah menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi, menghimbau masyarakat yang akan bertransaksi atas tanahnya mendatangi PPAT di kabupaten tanah itu berada, karena yang berwenang melakukan membuat akta terhadap tanah tersebut adalah PPAT yang ada di wilayah tanah itu berada. Kita ambil contoh misalnya tanahnya di Jakarta Barat, kami himbau masyarakat datanglah ke Jakarta Barat menemui PPAT di sana untuk melakukan transaksi terhadap tanahnya. Jangan datang misalnya ke kota Tangerang misalnya, PPAT di Tangerang, karena dia tidak berwenang atas hal tersebut. Itu barangkali dari saya selaku Ketua Umum. Selanjutnya sesuai dengan tentu PP IPAD dalam kasus ini juga kami pada hari Kamis kemarin sudah melakukan klarifikasi. Kami sudah mengundang yang bersangkutan dan kami sudah mengetahui duduk masalahnya dari anggota kami. Pak, ya, kamera, Pak. Oh ya, dari versi anggota kami sudah melakukan verifikasi ya, pemeriksaan, dan kami sudah mengetahui duduk masalah versi daripada anggota kami tersebut. Tentu kami tadi juga sudah pagi-pagi versi dari Kementerian ATR kami juga sudah mengetahuinya, dan siang tadi kami ke Polda Metro Jaya bertemu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Pak Kombes Ade. Kami juga sudah mengetahui, sehingga masalah ini kami sudah paham betul. Tentu nanti tahapan-tahapannya sekarang sedang berproses di majelis pengawas ya, dan tentu hasil dari majelis pengawasan tersebut nanti akan menjatuhkan sanksi apakah bersalah atau tidak bersalah. Begitu barangkali. Yang kira-kira tentu kita tidak bisa menyampaikan kira-kira apa ya, karena kita tetap menjaga azas praduga tak bersalah dan kepastian hukum. Tetapi yang jelas itu ada sanksi di peraturan Menteri ATR nomor 2 tahun 2018, yaitu terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara, skorsing, dan teguran tertulis. Tentu nanti itu akan dirujuk ke sana di lampiran 2 di Permen ATR nomor 2 tahun 2018 tersebut. Kait dengan pemeriksaan Pak PPAT Polda Metro, apakah ada pendampingan hukum? Oh iya, kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimanapun juga yang bersangkutan ini masih tercatat atas nama anggota kita, beliau seorang PPAT, tentu punya kewajiban pengurus pusat untuk memberikan bantuan hukum, perlindungan hukum kepada yang bersangkutan. Ya tentu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Kalau boleh tahu kan, kalau untuk pembuatan akte itu kan ada berjenjang, maksudnya ada proses-prosesnya begitu. Dalam mengerucut dalam kasus ini, tahap mana yang akhirnya dilewati atau yang terjadi kekeliruan dari PPAT yang sudah disediakan tersangka itu tadi? Mungkin tahap mana yang dilewati yang tidak dilakukan, seharusnya dilakukan oleh tersangka itu? Ya, itu karena itu Menteri Pemeriksaan, tentu pengurus pusat tidak berwenang ya untuk memberikan justifikasi atau penjelasan terkait dengan prosedur mana yang dilewati. Yang jelas sudah perkaranya bergulir, berarti ada SOP yang tidak terpenuhi tentunya ya. Pak, masalah tadi kronologis ya dengan Irina Zubir itu ya, luas tanah ini berapa Pak? Kita tidak mencatat berapa luas tanahnya, tetapi untuk di PPATI ada 5 akta jual beli, di PPATE ada 4 akta jual beli. Itu termasuk barang bukti ya Pak ya? Ya, kita sudah mendapatkan datanya. Tentunya nanti penyidik mungkin dengan majelis pengawas yang akan mendalami kasus ini. Jadi pengenaan hukuman pada seandainya Mohon maaf, tadi tidak disampaikan ya dari media mana ya.
saya nggak paham Madinah online. Oh, Madinah Online ya. Terkait tadi Bang, apa namanya, hukuman yang akan diberikan itu tunggu hasil keputusan pengadilan atau bagaimana Bang? PPI IPAT tidak pernah dan tidak punya kewenangan untuk memberikan hukuman. Seperti yang saya sampaikan tadi, PPI IPAT selalu mengawal bekerjanya majelis pengawas dan majelis kehormatan. Jadi ini untuk pemberian sanksi itu adalah ranah atau kewenangan daripada majelis kehormatan PPAT. Kemudian satu lagi, kami sebetulnya mengundang majelis kehormatan PPAT, cuman sepertinya mereka sedang bersidang di Kementerian ATR hari ini, sehingga tidak bisa ke sini mengejar acara yang hari siang sore ini.